untuk tim fight. Oh, lapu-lapu lagi ini bencana Opung Wawa dari segi draft. Ini kita tahu. Bahkan hampir mostly semua tim Onyx bisa menuju ke arah backline. Dan benar-benar dari Benedetta-nya ini bukan menjadi inisiator ke arah backline musuh. Tapi kalau menurut aku pribadi, dia menjadi pembatas antara dua artileri yang mereka miliki dengan musuhnya Opung Wawa. Ya ini bahaya banget, semuanya bisa melompat dari Onyx Esports, Insanity, Circling Eagle, belum lagi Bravest Fighter, Blazing Duet, sebutin aja semuanya ini melompat dari Onyx Esports dengan Geek Fam. Yes. Mereka punya dua hero yang harus stay di backline dan harus menjaga posisi juga, dan akan bermasalah pastinya karena dengan hanya mengandalkan real world manipulation bersama dengan Feather Airstrike, kalau tidak maksimal untuk segi durasinya itu akan sayang sekali. Bahkan ditambahkan juga ada Isunishin early game control kalau dipegang oleh Onyx Esports. Omong rasa Geek Fam. Yes, langsung let's go. Kita intip aja bagaimana di match kita pembuka kali ini di game yang pertama, di mana kalau kita lihat dari draft picknya Geek ya, ini mereka tipis-tipis banget loh, squishy banget. Jadi frontlinernya itu bakal mengandalkan ke arah Jauhead sama Benedetta aja gitu loh, yang notabene-nya kalau di dive ini bakal bahaya banget seperti kata Ranger Mas. Dan lihat bagaimana di arah bottom lane kali ini sudah mulai dicicil dari Sunset perlahan-lahan oleh adanya Renvi dan juga Salman. Ejector hanya untuk mengganggu aja, nge-buying time aja. Dan jangan lupa buat teman-teman di rumah untuk login hari ini buat dapetin bonus. Jadi langsung aja buka Mobile Legends kalian ya sekarang juga. Alright, dan bahkan ada bottom lane, Dria mencoba untuk membantu ke arah belakang. Renvi dengan Wings by Wings mau nggak mau, dan Sans tidak kehilangan gerobaknya. Masih berhasil mendapatkan satu buah gerobak, tidak terlalu cuan untuk tim Geek Fam melakukan zoning out. Dan bahkan dengan darah yang tipis dari dua player tim Onyx Esports, mereka bisa saja di burst asal-asalan. Masih ada satu buah Curse Cloud dan juga Energy Impact. Malahan Sans bersama dengan seorang Keyboy harus pulang. Oh my god. Oh, Void Crystalnya hampir saja bisa menumbangkan. Hampir saja setitik darah terakhir Thalia. Iya, itu tipis banget. Kita semua udah kayak hampir, tapi enggak. Masih bisa untuk ditahan. Tapi sementara itu lihat bagaimana dari Salmannya sudah mengetahui keberadaan dari Sirfit Lens. Jadi diganggu aja. Sementara dari Sirfit Lens-nya mengalihkan objektifnya ke arah crab-nya. Dia butuh banget item dan kita bakal lihat apakah kali ini dari Drian ya mencoba untuk dipaksakan. Enggak mau di ejector juga dari Salman, terlalu beresiko. Masih di bawah menit kelima. Lebih bermain hati-hati lagi dari kedua belah tim, ditambah dengan adanya Turtle kali ini. Tapi Keyboy udah mulai dilempar bersama dengan ada Mountain Shocker, masih bisa selamat Ranger Mas. Bermain dengan pasif dari tim Oni, tapi lihat Turtle yang bakal coba diambil oleh para pemain dari tim Geek Fam dan direlakan begitu saja. Turtle pertama diamankan oleh Hans. Di sisi lain Geek Fam, mereka mengungguli dari 200 gold saja, tidak terlalu banyak, tapi harusnya Geek Fam mencoba untuk melakukan pressure abis-abisan di arah bottom lane. Ingat ini Cloud harus dipress supaya tidak bisa jadi nanti di late game-nya. Karena ketika di arah late game, ini bakal menjadi satu buah petaka masalah untuk tim Geek Fam itu sendiri. Keyboy bakal coba untuk mengganggu pergerakan di garis depan untuk melindungi Sans, bakal di carry abis-abisan. Pada Airstrike telah dikeluarkan, belum level 4 dan bahkan Guiding One mencoba digocek begitu saja dari Sans. Ingat kali ini Sans sudah level 4, Renvi nggak punya Pada Airstrike, jangan sampai terlalu memaksakan diri masuk ke arah bottom lane. Dan bahkan ejector dikeluarkan, Sans dari pilihan Guiding One dan oh my god, damage yang besar dari Scarecrow menumbangkan Sans tak berdaya. Cloud di early game tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk team fight, apalagi mereka tahu celah yang dimiliki tim Onyx Esports di arah bottom lane tadi. Iya, mendapatkan celah, tapi itu dia Circling Eagle, satu buah tabrakan ke arah Freeze, tapi masih bisa langsung di backup dengan ada Jauhead dan juga bahkan pada Rastrek langsung dilontarkan Keyboy. Karena ini harus ditumbangkan dengan ada satu buah sampai force, tapi langsung dibalaskan dendamnya dengan adanya 3 pemain dari Onyx. Hans dan juga Adam kali ini rotasi di grup ke arah bottom lane, mencoba untuk mendapatkan satu lagi point pick up dengan ada satu buah Electro Final Blow, tapi nggak bisa, terlalu memaksakan nantinya. Jadi dari Geek Fam memilih untuk lebih sabar lagi, mundur secara teratur, di mana mereka dari segi pick off udah lebih unggul 1 poin Ranger Mas. Rotasi yang dilakukan oleh seorang Adam menuju ke arah bottom lane membuat seorang Boots bebas banget dapetin gold di arah top lane. Lihat, Boots sudah level 6 sama dengan Adam, tidak terlalu berbeda jauh, tapi ingat dengan gold yang dimiliki. Seperempat shield turret berhasil dimiliki oleh seorang Adam, tapi di sisi lain Salman di arah bottom lane bakal coba dengan Blazing Duet dikeluarkan, clear ini begitu saja. Feather Sector dikeluarkan dan bahkan Asabal Form berhasil menumbangkan salah satu titik terakhir, tapi sayangnya di sisi lain dari Sirfit Lens yang harus tumbang. Jungle dari tim Onyx Esports, Boots masih punya Last Insanity menuju ke arah belakang, duar langsung menghilangkan Adam.
Duar nungguinnya gagal, tapi kali ini di arah bottom lane mencoba world manipulation mendengar Brian Fighter dikeluarkan dan Drian versus everybody sama satu udah hilang, tidak ada cover up sama sekali. Drian versus everybody kali ini bakal cepat dijemput oleh seorang Sans. Blazing duet tidak ada stang yang dimiliki, karena damage cukup banyak, tapi di belakang sana Service Lane memotong, mengganti, menghilangkan double kill dari tim Geek Fam kali ini Thalia. Double kill berhasil dikantongi, tapi lihat bagaimana kali ini dari Sirvit Lance-nya mencoba untuk mendapatkan turtle-nya, dan bahkan Keyboy sudah siap di sana untuk berjaga-jaga untuk membackup jikalau seperti ini ada Jughead yang mencoba untuk mengganggu, tapi nampaknya gak kuat dari Geek Fam untuk melakukan kontes karena hanya ada Salman tadi. Jadi dibiarkan aja dan Sirvit Lance bakal lebih kaya lagi karena kita udah memasuki menit kelima, walaupun perbedaan point pick off-nya kali ini dari Geek Fam sudah lebih unggul bersama dengan adanya beberapa network, tapi ini masih bisa banget dikejar, bahkan hanya beberapa ratus aja Wawa. Iya, dan gold play-nya selalu ramai dan ini mereka memberikan extra pressure untuk Sans. Tapi kita tidak boleh melupakan juga ya untuk di top lane, di mana di XP lane-nya ini di cover habis-habisan oleh Butch yang tadi berhasil untuk mendapatkan solo kill, dan itu adalah poin plus untuk Onyx Esports, Ranger Mas. Oke, lihat dengan Fight Crystal mengganggu seorang Sans, bahkan harus mundur. Coba dari satu buah turret di arah bottom lane. Drian is coming menuju ke arah belakang. Coba dipaksa, ada Keyboy dengan Single Eagle dikeluarkan, Wings by Wing belum dikeluarkan. Dan bahkan ejectornya menyelamatkan seorang Renvi. Renvi masih bisa Wings by Wings. Drian berhasil dinaknung menuju ke arah belakang. Dilempar dengan ejector yang tepat, tapi di sisi tengah. Lihat, Hans tahu dia seorang diri. Blazing Duet telah dikeluarkan. Sans masih mau lebih dan bahkan solo kill from Sans terhadap jungle dari tim Geekfam membuahkan poin yang luar biasa mahal. Membuat Salman kali ini tak bisa mengcover seorang Hans. Hans percaya diri tidak bisa ditumbangkan, tapi ternyata Sans Blazing duetnya benar-benar menentukan di mana Hans menjadi 2 poin terpick off Thalia. Wah, ini sih bakal bahaya banget. Tapi kali ini lihat bagaimana Vader Azrek yang lagi-lagi dilontarkan untuk men-zoning out. Para pemain dari Onyx gak mau sampai mid lane-nya, menjadikan objektif untuk langsung dikeker dan ditumbangkan oleh Onyx Esports. Jadi masih nge-buying time aja, makin ngedrag lagi permainan kita ke arah mid game. Dan dimana sebentar lagi Turtle juga bakal hadir. Akan menjadi Turtle siapa kali ini, karena dari Hans juga masih sibuk untuk mendapatkan purple buff-nya terlebih dahulu. Masih pula ditahan. Sans harus lebih hati-hati lagi ketika masuk, seperti kata Ranger Mas, dia udah 2 kali terpick off nih. Oke, betul sekali. Tapi Salman di depan sana seperempat darah dimiliki. Sans bersama dengan Sirvit Lance dan juga Boots akan lebih banyak lagi damage terhadap seorang Turtle dan sangat cepat tanpa ada kontes. Tapi melihat dari bottom lane ada team fight dari seorang Geek Fam mencoba untuk mendapatkan satu Drian. Drian masih coba untuk bertahan. 1 by 1 situation telah dikeluarkan. Drian kali ini berganti posisi dengan adanya Boots yang menemani seorang Karina Kadia. Kali ini seorang Drian yang bahkan menjaga laning-nya. Dengan clear minion yang cukup cepat, mampu bisa menahan dengan baik Thalia. Iya, dan kita lihat di sisi top lane-nya kali ini dari Salmannya mencoba untuk mengganggu aja, ngerusuk arah jungle yang dimiliki oleh Onyx Esports. Tapi itu dia Blazing Duet sudah dilontarkan bersama dengan ada Circle Eagle, tapi tidak ada follow up damage, sedangkan Drian dive terlalu dalam dan dia mendapatkan satu, tapi langsung ditukarkan dengan satu. Begitu pula dengan ada Electro Final Blow. Masih Sanity mencoba untuk mendapatkan satu lagi point pick off dan Benedetta bisa ditumbangkan, tapi bayarannya adalah Sirvit Lance. Jadi 2 untuk 2 dari tim fight kita di arah mid lane barusan, Ranger Mas. Alright, dan bahkan Keyboy coba mundur, dan kalau kata Drian jangan lupa untuk vote momen game favorit kalian di snack video ya, dan dapetin skin spesial gratis. Pokoknya download sekarang juga. Dan Sans kita lihat di sini Art of Thievery-nya, damage-nya dia udah punya Demon Hunter Sword. Opung Wawa jangan lupa dengan Cloud memiliki Demon Hunter Sword ditambah lagi dengan Marksman dari emblemnya. Tapi sebelum kita lempar ke Opung Wawa sepertinya bakal ada penculikan dan tak berhasil kayaknya Opung Wawa. Iya, ada Golden Staff juga tadi dimakan oleh Sans, jadi dia sangat cepat sekali dari segi attack speed-nya ya. Art of Thievery juga pasti akan sangat-sangat membantu juga. Dan sekarang Sans sudah sangat cukup sekali untuk mendapatkan ataupun memberikan damage ke sisi depannya. Dan ini sudah terjadi pertukaran rotasi juga, di bottom lane-nya juga sudah diisi oleh si Boots, Ranger Mas. Oke, lihat Sans masih menjaga dengan Blazing Duet dengan flickernya. 2 versus 1 clutch situation right here. Hampir saja dimenangkan Sans, tapi lihat shotnya didapatkan dan bahkan membuat seorang pasien terdiam tak berdaya.
berdaya. 2 versus 1 dan masih pertukaran 1-1. Hampir clutch, tapi ternyata di sini Suns tidak punya killing spree, tidak punya darah tambahan. Dan bahkan Sirvit Lens masih mau lebih ke arah seorang Adam. Anda berdaya dikeluarkan, sekali berhasil meng-cancel dan bahkan hilang. Tersabet begitu saja. 2 tim dari Geek Fam sudah tak berdaya dan tumbang. Sedangkan Lord bakal coba diserang begitu saja. Bakal coba diamankan. Salman membuka posisi. Word Manipulation gak bisa masuk. Dan bakal paksanya standby di sini. Lord sudah diamankan dengan cukup pasti. Rian masih dipanggil dengan Guiding One dan Brand Fighters untuk mundur ke arah belakang Thalia. Iya, mundur lagi bersama dengan ada Vader Atrek juga tadi yang sudah di pop up. Tapi kali ini sudah terculik satu lagi pemain dari Onyx Esports. Suns-nya terkena ejector dan langsung di follow up damage-nya oleh teman-teman dari Geek Fam. Tapi dibalaskan di sisi lain dengan ada Adrian yang mencoba untuk split push dan bahkan berhasil untuk mendapatkan outer turret-nya. Keyboy di sisi lain berusaha untuk ditumbangkan tapi nggak bisa. Keyboy-nya masih terlalu tebal. Dan kali ini Boots bakal mengawal keberadaan Bapak Lord di arah top lane sebentar lagi Om Wawa. Iya, dan sebagaimana yang sudah kita bahas tadi, ternyata untuk Karina jungle di sini dengan full item defense, first item Thunderbelt dan juga menuju ke Radiant Armor yang diamankan bagi Sirvit Lens. Dan ya untuk Geek Fam sendiri kita melihat bahwa Hans dengan BOD War X ini masih belum cukup dan akan menambahkan untuk Endless Battle. Tapi sementara waktu juga dengan mendapatkan satu buah Lord Sin Super Minion akan cukup bermanfaat bagi Onyx mendapatkan first and second turret dari Geek Fam. Mas. Oke, Lord mencoba dicicil, mencoba dipok, tapi ada Boots di sana. Keyboy bersama dengan Suns. Ada Thunderbelt untuk seorang Keyboy. Menuju ke arah rotasi top lane. Boots bersama dengan Suns bakal ngebuka menjadi frontliner posisi saat ini. Sirvit Lens menunggu ke arah belakang. Melihat posisinya dan ternyata Lord sudah ditumbangkan. Tapi Suns masih ada satu gerobak dan fokus menuju ke arah satu buah turret. Dan menuju menit yang ke-11 tandanya mid to the late game. Ini saatnya seorang Cloud Marksman dimanapun dia berada beraksi. Dan jangan lupakan Hans. Hans Assassin Marksman. Damage yang diberikan pasti bakal sakit lagi dengan Wares yang dimiliki. Masih menuju ke arah depan. Salman belum bisa mengambil siapapun. Keyboy yang menjadi pilihan. Boost masih dikeker. Flicker telah digunakan tapi ternyata tidak jadi. Memilih untuk Guiding One saja. Flame Shot almost. Tapi ternyata Mountain Shocker menggagalkan satu buah recall dari seorang Keyboy. Setitik darah terakhir dari Keyboy berhasil diselamatkan. Boots versus everybody. Keyboy is coming. Guiding One telah dikeluarkan. Boots terpanggil dengan Q Abang Ade dan berhasil cabut Thalia. Iya, bahkan Keyboy-nya walaupun tadi dia cukup sekarat tapi dia masih berani banget untuk membantu teman-temannya dengan adanya satu buah Guiding Winds dan real time win probability by Samsung Galaxy A series di mana 63% kali ini berhasil untuk dipegang oleh Onyx. Tapi tenang aja, ini masih kemungkinan, masih banyak banget juga hal-hal yang bisa terjadi di Land of Dawn di mana kali ini sudah terlihat bahwa Eve dan juga Jawhead udah mulai memantau aja di arah Lord Pit yang menunggu Lordnya bakal respon, tapi itu dia Mountain Shocker sudah di pop up memberi informasi di mana saja teman-teman dari Onyx Esports dan Boots masih berusaha untuk menjaga lane-nya di sisi top lane. Di sisi lain Rian mencoba untuk memberikan poke damage ke arah Salman, tapi Salman yang masih terlalu kuat dan Guiding Winds membantu pergerakan dari Rian. Dia ejector juga, Keyboy-nya hanya untuk menjauh defensif dari Salman Ranger Mas. Unstoppable Force yang berhasil menyelamatkan seorang Hans. Tapi lihat bos, Duar. Tungguin ya, nggak jadi Duar, nggak berhasil dapetin apa-apa. Dan para pemain dari tim Onyx Esports hanya untuk memancing keributan saja. Tapi ternyata Duar dari seorang Boots kali ini nggak kesamber ke siapapun dan nggak dapetin poin kill apapun. Dan buat kalian semua jangan lupa untuk pilih nominasi Rising Star by Living by Mandiri. Dan vote-nya di barcode di bawah ini. Langsung vote sekarang juga player favorit kesayangan kalian, Thalia. Iya, langsung aja di vote siapa favorit kalian. Tapi back to the game, kali ini kita sudah melihat adanya dari Xbox dan juga Cloud di sisi top lane. Lagi-lagi Last Insanity diledakkan. Halsnya cukup sekarat mencoba untuk dibakar dengan ada Fire Missile, tapi masih bisa bertahan di sisi lain. Real World Manipulation sudah di-open bersama dengan adanya Vader Atrek. Dua high ground defense yang sangat kuat dari Geek, tapi masih gagal. Belum berhasil untuk menumbangkan siapapun. Dan bahkan malah justru Drian yang kali ini menunggu aja dengan ada Bravos fighternya. Purple Buff mencoba untuk dikontes, sudah langsung ditabrak dengan ada Unstoppable Force dari seorang Salman. Sans yang masih menunggu kapan waktu untuk jump in dengan ada Blessing Duet Ranger Mas. Oke, lihat Void Kristalnya terlalu sakit. Bahkan Sans kali ini gak berhasil mendapatkan satu buah Little Wonderworld.
Dan bahkan di sisi atas, Adam, Objective Gaming, dia disiplin, Boots dan Adam sama-sama player of laner disiplin dan bahkan saat hampir saja terpick off begitu saja dengan Vader Strike masih bisa kabur ke arah belakang. Ada satu ball yang sudah terpick off kali ini sebentar lagi dengan setitik darah terakhir Retribution yang aman. Dia makan oleh Hans, tapi lihat satu buah Guiding Wind yang memanggil satu keributan. Salman menuju untuk mundur, Monty juga dikeluarkan untuk peringatan mundur. Retreat ternyata tidak dilakukan. Masih motivat untuk terhadap tim Onyx Esports. Service Lane tertinggal di arah belakang, seorang diri tadi menemani dan bahkan membuat seorang Service Lane struggle Israel pun mau nggak mau harus menggunakan satu buah langsung tadi, tapi ternyata tertangkap. Hampir saja dan Guiding Wind save the day, Thalia. Guiding Winds berhasil untuk menyelamatkan teman-temannya, tapi kali ini lihat bagaimana Lordnya mencoba untuk langsung mendobrak ke arah inhibitor turret mid lane milik Onyx Esports dan Rewa Manipulation lagi-lagi papan catur sudah dibuka. Drian mencoba untuk menolong di area depan menjadi frontliner terkuat yang ada di muka bumi, tapi langsung dibalesin aja dengan ada satu bola sisa Sanity berhasil menumbangkan jauh headnya. Drian yang berkorban ngebagi warnya menjadi dua, tapi berusaha untuk langsung dibalasin dendamnya dengan adanya Keyboy, tapi justru Keyboynya terkena Federasi yang cukup sakit dan Keyboy harus dihilangkan. Dua pemain dari Onyx sudah tumbang, Ranger Mas. Boots tidak bisa berkontribusi dalam tim fight tadi. Karena apa? Boots harus menahan Lordnya di arah base. Tadi kalau Boots ikut tetap bisa kejar, ini mungkin beda cerita. Opung Wawa, silakan. Iya, dimana untuk di replaynya tadi bisa masuk memang untuk mendapatkan inhibitor, tapi balasan dari Onyx sendiri adalah mereka bisa menumbangkan Salman bersama dengan Freeze. Itu satu momen yang sangat-sangat tepat sekali meskipun harus terbayarkan dengan inhibitor. Tapi ya, dengan Lord yang tadi diamankan oleh Geek Fam ini membuat bahwa mereka masih ada di permainan ini. Bahkan untuk mid turretnya dari Geek Fam ini belum tersentuh sama sekali. Di bagian tengahnya masih berdiri dua turret di sana. Dan sisanya sekarang dari Onyx. Mereka under pressure, mereka harus bisa keluar dari situasi ini. Dan kalaupun kita melihat dari susunan untuk Onyx Esports, Cloud dengan Blazing Duet lah yang harus bisa mendapatkan posisi enak. Kalau ada posisi enak, pastinya Burst Damage akan bisa masuk juga. Tapi Geek Fam, ingat mereka punya juga dua Seeds Magic Damage. Mereka punya Real World Manipulation bersama dengan Feather Airstrike yang berarti ketika ada di wilayah tersebut, Onyx Esports mereka harus memilih apakah mereka akan fight atau mereka akan mundur ke belakang. Atau satu hal lagi yang bisa dilakukan oleh Onyx adalah memancing keluar, mundur kembali, reset, dan masuk lagi, Ranger Mas. Oke, lihat Brave Fighters seperti yang dibicarakan Opung Wawa. Sepertinya terdengar begitu saja. Brave Fighters nggak peduli apapun yang terjadi di depan sana dibuka. Dan ingat, one by one situation dari top lane. Adam masih coba memenangkan pertandingan dengan seorang Boots. Tapi Adam damage-nya masih bisa ditahan. Dan bahkan Boots kembali lagi darahnya. Udah ada minion yang mereka dekati dan Keyboy berada di arah rumput. Coba untuk mendeteksi siapapun yang mendekat bakal coba dikomit oleh seorang Salman, Opung Wawa. Iya, dan ini tinggal main positioning aja karena dari Geek Fam mereka butuh positioning. Inisiasi dipegang oleh Onyx Esports dan ini dipancing. Kalau Onyx Esports inisiasinya salah, sudah pasti mereka akan terjebak dan kehilangan 1 sampai dengan 2 akan bisa membawa Geek Fam untuk mendapatkan kemenangan di game yang pertama sekarang. Apalagi dengan 2 turret di tengah di sini yang belum jebol sama sekali. Berarti untuk rotasi dari Onyx Esports akan bisa terlihat oleh Geek Fam, Mas. Oke, Keyboy coba tertangkap. Federasi telah dikeluarkan, informasi telah diberikan. Seperempat darah kali ini telah tersisa dari seorang Keyboy. Federasi yang sangat penting sudah keluar. Untungnya Federasi tidak terlalu lama dari cooldown reduction. That's why kenapa World Manipulation ditahan sebegitunya. Berbeda dengan Federasi. Ada Drian di depan sana memancing keributan. Salman membuka semua posisi, tapi Geek Fam mengungguli dari segi gold dan bahkan laning phase-nya kali ini sepertinya masih diunggulin dari tim Onyx yang melihat potensi di arah bottom lane sudah terdorong 1 wave dan bahkan 2 wave minion, Thalia. Iya, jadi bakal seperti apa karena kali ini kalau kita lihat secara objektif ya Geek Fam lebih unggul karena inhibitor turretnya di arah tengah juga sudah dirontokin oleh teman-teman dari Geek Fam dan setup kali ini mulai dinantikan oleh Onyx di mana Sirvit Lens bersama dengan adanya Keyboy mencoba untuk menunggu aja di area semak bersama juga dengan adanya Drian Lord. Kali ini sudah hadir, akankah dari Onyx mencoba untuk regroup untuk melakukan kontes ke arah Lordnya? Karena secara network ini Onyx cukup tertinggal ya di menit kita yang ke-18 dan itu dia Drian sudah mulai memancing, udah mulai ngeinisiasi tim fight ya, udah mulai memancing Geek Fam untuk mengeluarkan resource skillnya tapi masih di buying time aja Ranger Mas. Oke, ternyata dengan terlihat Drian, dia tidak terlalu ingin Drian. Tapi ternyata ketika ngelihat Sans ada di bawah, semua mata tertuju padanya. Langsung ada Federasi dikeluarkan, Blazing Duet, dan bahkan lihat Renvi-nya hampir tertembak.
takedown. Berhasil coba dibalikan keadaannya, Kiba menuju ke arah belakang. One man situation di depan sana dan dua warga berhasil mendapatkan Hans. Di sisi lain, World Universe telah dibuka, Frieza too strong. Dan bahkan para pemain dari tim Geek Fam tidak ada yang tertumbang sama sekali. Bahkan Boots yang harus kehilangan satu immortality. Boots tertangkap, Boots hilang, terjatuh. Ini bakal menjadi Lord yang free Sirvit Land. Tidak jadi pula, Sirvit Land tertangkap dan ini bencana untuk tim Onyx, Thalia. Onyx kehilangan dua pemainnya, apa yang terjadi dan bahkan Lordnya berhasil diamankan tanpa ada terjadi kontes sedikit pun. Kibo dan Rian yang tadinya berusaha untuk melakukan kontes ke arah Lord tapi nggak sempat karena Lord dengan mudahnya langsung diamankan oleh teman-teman dari Geek Fam dan mereka udah kehilangan dua inhibitor turret sekarang di menit yang ke-19. Apa yang harus dilakukan oleh Onyx, Om Wawa? Ya, Onyx mereka harus bermain lebih sabar lagi, jangan sampai terpisah untuk tim fight karena tadi dengan dikejarnya Renvi berarti bahwa satu burst, satu source damage dealer hilang, dimana Sun sangat terfokus untuk mencari dan dia gagal menemukan Renvi yang bisa recall kembali ke base-nya, Ranger Mas. Iya, benar banget. Mencoba dikomit begitu saja. Di arah bottom lane, Keyboy bersama dengan Rian masih mengeker. Ingat, Lot bergerak bebas di arah tengah. Boot sudah kembali ke Lion of Doubt. Para pemain dari tim Geek Fam kali ini bakal coba untuk men-setting up. Ada Federal Strike di depan sana. Lot mulai masuk ke arah base-nya. Ada Keyboy masih menunggu momentum. Jangan lupa Frieza terlalu kuat. Damage yang diberikan juga besar. Mereka harus menunggu. Mereka harus melakukan flanking. Tapi Salman ternyata terlalu offside. Jauh ke depan sana. PDS yang dilakukan. Satu poin didapatkan. Tapi Rian memukul mundur seorang Frieza dan juga seorang Renvi. Tidak ada word manipulation. Tidak ada Federal Strike. Dan bahkan Hunter tertangkap. Dua harus hilang. Masih mau lebih dari tim Onyx Esports masih mempertahankan base mereka, Thalia. Masih bisa bertahan walaupun lihat bagaimana kondisi inhibitor turret di area bawahnya. Hampir saja beberapa hit lagi itu bisa ditumbangkan. Tapi walaupun demikian Onyx masih cukup kuat untuk bertahan dan bahkan bisa menculik dua player dari Geek Fam. Tapi di sisi lain sudah ada Feder Azrek yang mau gak mau Driannya harus mundur. Gak bisa terlalu memaksakan lagi karena damage dari Feder Azrek seorang Parsia ini. Nah tadi Geek Fam udah meliding tanpa permainannya. Tapi apakah bisa Onyx Esports menemukan momentum, menemukan celahnya untuk langsung ngebalikin lagi keadaannya yang lebih baik lagi. Tapi lihat bagaimana kali ini dari Onyx tuh masih cukup struggle untuk nge-maintain dari segi laning-nya dulu. Mereka nggak berani untuk terlalu maju jauh-jauh karena kalau terlalu maju ini bahaya banget, bisa langsung diculik dengan ada ejector dari seorang Salman, Ranger Mas. Oke, tapi kita tahu juga ya, di sini dari Shadow Assault-nya agak kurang maksimal ya. Opung Wawa kita lihat masih belum on point. Padahal kalau kita bilang dia bisa nge-flank ke belakang dan pasti Parsia itu udah menjadi pilihan utama. Kalau menurut aku itu yang harus dilakukan Sirvit Land sekarang, Opung Wawa. Ya, apalagi Renvi di sini kalau kita lihat dari badannya dia belum punya immortality, entah itu lagi masa cooldown dan digantikan oleh item yang lain. Karena ini penting banget ya. Di menit 20 ke atas immortal adalah satu item yang memang sangat-sangat wajib sekali agar kita tidak dikagetkan oleh lawan kita. Seperti yang sekarang mungkin ada Salman yang menunggu tadi, dan untuk Geek Fam-nya hati-hati, jangan terlalu terburu-buru untuk melakukan end terhadap permainan karena itulah tadi yang terjadi. Mereka dapetin Lord yang ketiga, tapi mereka masih bisa dibalikin dan bahkan inhibitor bagian bawah untuk Onyx Esports itu tidak hancur sama sekali meskipun kurang satu kali ini ya tembakan lagi ke sana. Tapi ya Onyx mereka masih bertahan sejauh ini dan semakin late game sebenarnya dari Geek Fam ya. Kalau mereka udah build up semua item damage mereka dan tetap seperti ini Onyx Esports mereka akan bisa ngebawa gamenya untuk kemenangan mereka. Jadi semakin lama lagi ini Onyx akan jauh lebih strong, apalagi Boots sudah mulai mengganti itemnya. Kita melihat dia melakukan buying terhadap Hunter Strike, berarti bahwa akan ada extra damage dan juga ada extra movement dari X-Block, Mas. Dan bukan hanya itu aja, lihat Hans, tribute to Cornet, tas. Kali ini dilakukan oleh seorang Hans. Dan bahkan para pemain dari tim Geek Fam kali ini mencoba untuk melakukan satu buah purple buff karena dari detikannya 15 detik lagi kita menuju ke arah Bapak Lord yang terhormat. Sebelum itu standby dicek satu persatu busnya oleh Keyboy, bahkan Salman tetap berada di sana. Trigger disiplin dibutuhkan di sini dan 3, 2, 1. Selamat datang Bapak Lord yang terhormat di Land of Dawn untuk di game yang pertama, Lord yang keempat kali ini, Thalia.
Wow, Lord yang keempat, dimana kali ini kita sudah memasuki menit ke-23 juga, makin ke arah late game, dan lihat bagaimana kali ini Keyboy di zoning out sama Salman. Mencoba untuk ditakut-takuti dengan ada ejector, tapi Keyboy masih berusaha untuk melakukan cicilan ke arah Lord ya, di take over, di reset. Bahkan gak mau sampai dikasih ke arah teman-teman dari Gi, karena ini bahaya banget. Lord yang keempat udah pasti Lordnya bakal lebih kuat, lebih sakit, dan lebih sulit lagi untuk ditumbangkan dengan adanya para pemain Onyx. Dan bakal ada terjadi kontes sebentar lagi karena Salmannya sudah mulai dicicil, sudah mulai sekarat dengan ada satu buah circling eagle juga sudah langsung dilontarkan ke arah pemain dari Geek Fam Ranger Mas. Mencoba dilakukan team fight, rotasi dikeluarkan. Salman, Mountain Shocker telah diberitakan semua informasi yang diberikan, tapi Sans hampir saja mendekati seorang Salman. Di sini, di mana kalau orang itu menjauh dari seorang Jawet, tapi malah Sans yang mendekat terhadap seorang Jawet. Lihat, Lord masih coba di reset. Atur kembali temponya, ritmenya, tapi untuk minion di 3 lane yang berbeda ini masih diunggulkan oleh Geek Fam. Mereka dengan Blessing 2 telah dikeluarkan, Frieza tidak ada flicker lagi, tapi Salman fokus ke seorang Sans. Apa yang terjadi bersama dengan seorang Adam? Sans menjadi pilihan utama dan masih ada mirror image satu hilang. Sans kesambar dengan satu buah petir, bakal dia menang Surface Land Retribution-nya berhasil mengamankan satu. Second Eagle ke arah belakang dengan adanya Renvi di sana, nggak punya waste apa yang punya terjadi. Renvi harus tumbang, tersunat begitu saja. Maka para pemain dari tim Geek Fam kali ini kehilangan 3 dan hampir saja para pemain dari tim Onyx mewipe out mereka dan luar aja Thalia. Iya, dan bahkan dia berhasil menumbangi 3 para pemain dari Geek Fam, ditambah Onyx kali ini mendapatkan Lord yang keempat. Ini bisa menjadi momentum bagi mereka untuk langsung membalikan tempo permainannya, dan akankah mereka mencoba untuk langsung memaksakan one strike push dan nge-end base yang dimiliki oleh Geek Fam, karena langsung dimasukin aja dengan adanya Blazing Duet. Sekarang Free Freeze-nya cukup sekarang, gak bisa lagi menahan damage dari Cloud-nya, tapi ternyata masih bisa bertahan dengan adanya Immortal yang cukup utuh. Tapi di sisi lain Adamnya terkena damage yang cukup menyakitkan dan langsung dihilangkan bersama dengan adanya Circling Eagle. Mencoba untuk ditahan dengan adanya Weapon Population, tapi Sans dia fokus banget, nyicil aja ke arah base-nya. Gua gak peduli